Sehingga ketika kita nanti diharapkan menyusun rancangan pembelajarannya berbasis aktivitas, logikanya kita di sana tidak akan lagi menemukan kata atau kalimat guru menjelaskan bla 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 bla, yang bla bla blanya itu adalah konsep. Tidak. Nah, yang penting itu saja, ini di awal sebagai pengantar sekaligus memberikan intisarinya. Nah, terus bagaimana Bu? Berikan aktivitas. Yang terpenting itu. Kemudian Bapak dan Ibu, itu ya Pak Bu, mengapa sampai beberapa materi di CP itu memang dikurangi. Jadi tahunya bagaimana? Nah, itu perlunya membaca standar isi. Mata pelajaran di sini apa ada ketentuannya tentang setiap mata pelajaran sejauh mana kedalaman dan keluasan. Nah ini yang wajib, terus konsep keilmuan dalam arti secara disiplin keilmuan, dan itu kita harus bisa menganalisis materi kita, kontennya, dimensinya itu apa? Apakah faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Apakah itu penting? Sangat penting. Di rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu, di sana ada rekomendasi prioritas yang ada kegiatan lemah di aktivasi kognitif di kualitas pembelajaran. Nanti dibaca. Dan aktivasi kognitif itu linier dengan pemahaman kita untuk mengidentifikasi materi pelajaran kita. Setiap mata pelajaran, materi kita itu memiliki dimensi. Dimensi itu sisi ruang. Ada yang faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural dan metakognitif. Dan itu nanti langsung berkaitan erat dengan tingkat proses kognitif yang harusnya dikembangkan. Nah, kalau Bapak Ibu mengingat-ingat pernah membuat soal, misalnya sebutkan, beri contoh apa saja, siapa, kapan, di mana, berapa, itu Bapak Ibu baru mengukur proses kognitif di C1 dengan materi dimensi faktual. Ya, silakan Bapak Ibu ingat-ingat berapa persen kira-kira soal Bapak Ibu tanyanya menggunakan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Nah itu C1 yang Bapak Ibu ukur. Yang kedua, kalau Bapak Ibu pernah membuat soal dengan kata tanya atau kata perintahnya, jelaskan, ya, kemudian tunjukkan, lalu bandingkan, bedakan, buat klasifikasi, apa ciri-ciri gitu ya, berikan ciri-ciri. Nah itu Bapak Ibu mengukur kemampuan proses kognitif C2 kalau pakai taksonomi Bloom untuk penguasaan konsep. Nah, jadi baru ke level 2 ya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan kata tentukan, hitung, kemudian buatlah rancangan atau urutkan atau gambarkan gitu ya, desain atau buat struktur, itu Bapak Ibu mengukur kemampuan proses kognitif di ketika kemampuan aplikasi. Nah, baru pada materi-materi metakognitif Bapak Ibu akan memungkinkan mengukur kemampuan menalar atau menganalisis. Nah, kalau kita tidak memahami dimensi materi kita, itu bisa salah kaprah Bapak Ibu. Jadi mungkin saya di waktu lalu pernah bercerita bagaimana keterlibatan saya di USBN. Saya tim validator soal USBN di Dinas Provinsi, dan ini sambil refleksi ya Pak Bu. Saya tidak moyoi, tapi ini saya karena harus menyampaikan ini karena sebagai sebuah kenyataan. Itu soal ujian.
ketika saya melakukan analisis kualitatif, baru kualitatif loh, belum kuantitatif, karena belum diuji coba. Saya baru melihat dari sisi penggunaan kaidah, kesesuaian dengan indikator, ya dari sisi konten, terus konstruksi soalnya sampai pada bahasa. Nah, saya tugasnya di mata pelajaran kayak IPS-an. Kemudian saya menemukan salah satu contoh soal karena harus melihat kisi-kisi soalnya. Kisi-kisinya ada. Saya lihat kisi-kisinya. Menentukan langkah-langkah mitigasi resiko dampak bencana gempa. Nah, itu keren banget tuh. Indikator soalnya udah keren banget. Menentukan langkah-langkah mitigasi resiko. Itu di mitigasi resiko itu materi dengan dimensi prosedural. Dan menentukan itu adalah proses kognitif di etika. Udah keren banget. Begitu saya baca soalnya, saya jadi bingung. Kok iso gitu ya? Coba kata yang digunakan di soal apa? Jelaskan langkah-langkah. Dan modon menaiki. Kapan pinter ya gitu ya? Jadi sebetulnya para siswa kita ketika kita mengajar bahkan mungkin sudah sesuai, tapi pas mau diukur alat ukurnya kurang tinggi. Jadi kemampuan siswa sudah sampai aplikasi, tapi masih sebatas disuruh menjelaskan di C2. Itu saatnya siswa. Terus kalau dijustifikasi dari hasil USBN sampai akhirnya menjadi dasar kurikulum ini, kurikulum 13 diubah dan menjadi kurikulum merdeka, itu justifikasinya gini, kemampuan proses kognitif siswa SMA berdasarkan analisis hasil USBN itu masih rendah. 60% kemampuan siswa masih berada di C2. Itu sesungguhnya tidak valid. Mengapa data itu tidak valid? Kalau saya mengatakan saya bisa mempertanggungjawabkan yang saya sampaikan karena saya ada di dalam proses itu. Ketika saya ini nggak bisa ini soalnya, terus Pak Kabit waktu itu almarhum Pak Ari ya, karena itu teman saya seangkatan. Mas Kabit, ini kudu direvisi soalnya ini benar nese. Iya, maksudnya apa? Ini loh seperti ini. Eman-eman siswa kita yang sudah belajar dan Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdarah-darah. Kalau alat ukurnya cuma mengukur kemampuan yang segini nih gitu. Terus dia direvisi, dulu apa sih revisi? Yang membuat itu gaweane MGM. Banyak nggak masalah undang yang terus nggak enak waktu. Besok Sabtu sudah harus masuk percetakan. Waduh, itu kondisi real ya Pak Bu. Kenapa ya masih segitu? Tetapi saya juga tidak menyalahkan Bapak Ibu tim penyusunnya. Mengapa? Tahu? Karena itu bagian dari target kompetensi yang ada di KD-KD. Kurikulum itu kalau tidak diukur kan tidak tercapai. Nah, jadi ini seperti itu Pak kondisinya. Terus di KD-KD itu materinya memang sebagian besar konseptual. Jadi bukan salahnya alat ukur atau yang dibuat oleh Bapak Ibu guru semata-mata gitu ya. Terus mengapa sih materi itu banyak sekali? Belum lagi masih ada KKM. Kalau udah mau ujian maka kurikulumnya langsung gini, Bapak Ibu tolong pastikan Bapak Ibu sudah memberikan pelatihan secara mendalam agar pencapaian KKM siswa kita di ujian nanti maksimal. Oh itu sudah berdarah-darah, tiap hari udah ngebril gitu ya dengan soal-soal tahun-tahun lalu. Nah itu masih mending. Kalau tim yang terlibat membuat soal, nanti mohon soalnya dikondisikan. Dikondisikan itu sudah tahu pasti. Jadi supaya KKM-nya tercapai maksimal. Kalau KKM-nya 80, kira-kira kondisi soalnya diapakan ya supaya maksimal pencapaiannya? Ya itu tadi. Jadi yang diukur proses kognitifnya tidak terlalu tinggi. Nah itu hukum kausalitas sebab akibat. Oh setelah itu lalu dia kasih, oh berarti itu tuh masalahnya. Jadi bukan kemudian salahnya Bapak Ibu guru
di sekolah, lalu salahnya soal atau yang membuat soal kok mengukurnya di konseptual begitu. Ada banyak faktor. Maka sampai akhirnya materi-materi yang konseptual dihapus, KKM dihapus, terus orientasi kita ke pengembangan proses kognitif. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini saya review lagi, walaupun di pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Itu pentingnya kita memahami standar isi. Sekarang, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana sih. Kira-kira ini kan tahun ini kelas 12 ya. Kelas 12 nih kayaknya nih. Oke. Berjalan tahun ketiga. Bapak Ibu kalau ditanya kira-kira pembelajaran Bapak Ibu prosesnya sudah standar belum ya? Aduh, pertanyaannya kok angel banget ya. Bagaimana caranya mengetahui pembelajaran yang standar? Ini pentingnya kita mencermati standar proses. Oh begitu. Kita pastikan di standar proses ketentuan-ketentuannya tinggi apa saja, sehingga nanti kita yakin ketika di dalam implementasinya kita menyelaraskan dengan standar proses, insya Allah pembelajaran kita terstandar. Terstandar artinya bermutu. Nah kira-kira begitu Bapak. Sepakat ya? Nah ini dulu yang kita bikin bangun komitmennya. Lu apa sih Bapak kudu maca permen-permen kayak apa? Kok nek permen apa ya ora digis gitu ya. Itu nggih.